Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarap. Di podcast kali ini saya akan bahas tentang itu ya, sebenarnya eh, logika Bu Siti Fadilah ya, tentang lebih ke tentang hmm, apa namanya? Dia bilang tentang disuruh dibebaskan dan lain-lain ya, tentang karena udah tua dan lain-lain, dan katanya juga di dunia melanggar HAM kalau udah tua, rentan dan lain-lain ya. Buat saya sih sebenarnya kalau dari data yang saya peroleh ya, lihat-lihat tentang napi-napi yang dibicarakan itu, sebenarnya kalau dari data yang udah ada, kebanyakan memang mereka yang dibebaskan karena dalam situasi corona ini lebih ke over capacity ya sebenarnya ya, yang paling banyak dibebaskan dulu, karena rata-rata di negara-negara seperti Amerika Latin dan Eropa dan lain-lain itu over capacity-nya itu bisa sampai 200% ya teman-teman. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya, dari kata data. Bahkan ada yang sampai 354% kelebihannya. Berarti kan memang sangat-sangat sumpek ibaratnya seperti itu ya. Kalau tentang beberapa kasus juga kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, pedofil dan lain-lain juga nyatanya juga nggak dibebaskan juga ya di Amerika ya. Bahkan negara-negara yang memang dirasa apa namanya masih agak sedikit slow apa namanya penjaranya dan lain-lain juga tidak melakukan apa namanya pembebasan bersyarat atau memang pembebasan lebih awal ya. Jadi sebenarnya memang masuk akal juga sih apa yang di share sama kata data ini ya, juga tentang bahkan yang paling banyak sebenarnya adalah penyebaran TBC ya, untuk yang over capacity seperti itu. Tapi memang rentan corona ketika ada jenguk dari luar itu loh. Tapi beberapa negara yang tidak melakukan pembebasan dan lain-lain memang bahkan bukan membatasi lagi, tidak memperbolehkan dijenguk selama pandemik ini. Jadi buat saya sih saya nggak apa ya, nggak membela atau apa Bu Siti Fadilah atau apa ya, cuman agak lucu aja sih kalau alasannya karena udah tua dan lain-lain terus harus apa namanya dibebaskan dan lain-lain. Apalagi kan terutama ini karena masalah korupsi ya, dan saya nggak tahu juga korupsinya bersalah beneran atau enggak dan lain-lain, juga saya nggak fokus ke situ ya. Tapi tentang aturan itulah, kalau disanggah tentang aturannya yang itu, buat saya sih agak aneh juga ibaratnya. Kalau kemarin lihat kasusnya apa namanya Sevnov dan lain-lain ya, yang kemarin dulu lah tempat diwawancarai sama Najwa dan lain-lain di penjara, itu kan juga ya, walaupun kondisinya penjaranya seperti itu, rata-rata kan mereka single kamar ya ibaratnya ya. Jadi buat saya sih ya masih aman-aman aja itu loh kemungkinan. Saya juga nggak tahu realita di lapangan, tapi kalau lihat dari apa yang diwawancarai sama Najwa, beberapa narapidana korupsi itu kan kondisinya memang layak ya ibaratnya. Layak itu mungkin dalam artian yo enak itu loh ibaratnya, sendiri-sendiri dan lain-lainnya. Kalau lihat pantas tidaknya dan lain-lain dengan
harus bagus, harus apa, ya itu urusan lainnya. Yang jelas kan bukan yang di penjara berkerumun dengan banyak orang dan lain-lain. Jadi buat saya sebenarnya nggak ada masalah juga ya sebenarnya. Maksudnya ya masuk korupsi, misalnya kalau itu berlaku buat semua, masuk korupsi dan lain-lain dibebaskan, itu kan nanti akan meremen ke wah itu positif adalah dibebasin, masa saya enggak, kan nantinya akan ada polemik seperti itu ya. Mungkin saya bahas itu sih ibaratnya yang menurut saya emang ya agak kaget dulu ibaratnya itu. Habis bahas tentang apa namanya itu konspirasi ini apa Bill Gates apa terus kok di ujung di menit ke-23 kalau teman-teman males nyari itu kok langsung seperti itu ibaratnya. Buat saya juga gimana ya basing lah. Yang penting ya cuman menyampaikan unek-unek aja sih ibaratnya, ya kasusnya kedepannya seperti apa dan lain-lain juga saya nggak begitu peduli juga dan lain-lain ya. Yang penting coronanya moga aja cepat kelar lah. Oke teman-teman, segitu dulu podcast saya kali ini. Kembali lagi di podcast saya selanjutnya. Salam olahraga.